Shalom bagi sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga di hari ini. Bagi sahabat Kristus, dimanapun saudara berada, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan sahabat Kristus yang terkasih. Bapak, Ibu, dan anak-anak sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca sabda firman Tuhan. Ya Bapa di sorga yang maha pengasih, kami mohon sendengkanlah telingamu pada doa kami di saat ini, terangilah hati kami dengan roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu dapat dilayani dan dipercayai atas jalan yang benar, dan supaya kami boleh mengasihi Engkau dengan kasih yang abadi, oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari pertama Korintus pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak sahabat Kristus yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Keluarga Kristen, sahabat Kristus, yang diberkati Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul, Mengucap Syukur atas Kasih Karunia Allah. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus, yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dalam relasi dengan sesama, kita lebih mudah mengingat kelemahan dan kekurangan sesama daripada kebaikan mereka. Tetapi tidak demikian dengan Rasul Paulus. Persoalan jemaat di Korintus tidak membuatnya berhenti mengucap syukur. Ia mengingat umat Allah di Korintus serta menaikkan ucapan syukurnya atas mereka. Ada 3 hal yang menjadi dasar ucapan syukur Rasul Paulus, yaitu yang pertama, jemaat di Korintus telah menerima dan mengalami kasih karunia Allah. Inilah sumber kekayaan mereka. Karunia ini akan digunakan sebagai sarana untuk memuliakan dan menyaksikan Allah. Karena itu, mereka mengalami pertumbuhan rohani yang sangat pesat. Hal yang kedua yaitu, jemaat Korintus sudah menjadi saksi Kristus. Dan yang ketiga, Allah melimpahkan kasih karunia dan rahmat kepada mereka adalah Allah yang setia. Sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, ucapan syukur ini memang merupakan suatu penilaian yang jujur tentang keadaan jemaat Korintus di dalam Kristus, dan merupakan landasan dari permintaan Paulus agar jemaat Korintus hidup sesuai dengan keadaan itu. Bapak, Ibu, dan anak-anak sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, belajar dari surat Paulus ini, maka pengucapan syukur dalam Kristus harus dimulai dari pemahaman dan kesadaran. Kita harus sadar tentang siapa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Kita wajib mengenal siapa Tuhan serta pemimpin kehidupan kita. Tanpa pemahaman ini, maka pelayanan yang kita lakukan hanya sebatas kesibukan belaka. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, pertumbuhan iman yang benar akan mengarahkan
dan menuntun pelayanan untuk memuliakan Kristus. Inilah dasar yang sejati dari hidup yang selalu bersyukur. Karena itu, sahabat Kristus, berupayalah dengan ketulusan hati selalu mengucap syukur atas segala sesuatu, termasuk bersyukur untuk kebaikan dan keberhasilan orang lain. Bukan sebaliknya, sebagai orang percaya, kita sombong atas keberhasilan kita dan kita iri hati atas keberhasilan orang lain. Sahabat Kristus yang diberkati, syukurilah setiap kebaikan dan keberhasilan, karena itulah kasih karunia Allah dalam hidup kita. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang telah menyelamatkan kami umat-Mu. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki-Mu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin.